Iya, selamat Paskah semuanya, selamat Paskah teman-teman semua. Christ is risen, Christ is live. Ia hidup, ia bangkit dan bersama dengan kita. Nah teman-teman, karena saya lagi bosan, nggak gabut sih sebenarnya, pekerjaan banyak. Itu bahan MTLD harus dikerjain begitu kan. Cuman udah capek dan stres juga gitu mau ngapain lagi untuk menghibur diri. Nah, saya akan membuat sesi selama COVID-19 ini. Sesinya namanya Think Out Loud. Think Out Loud. Bagaimana nih, saya kan tipe seorang perenung nih. Perenung. Sering merenung, ya kan? Merenung banyak hal, merenung COVID-19 ini kenapa nggak selesai gitu kan, merenung bagaimana sih Trump ini kok bisa berkuasa, bagaimana negara kayak Amerika itu bisa hancur gara-gara COVID-19. Kemarin saya ngobrol sama Jasmine, waduh nih Boris Johnson COVID lagi, gimana kalau misalnya dia lewat gitu kan, Inggris jadi apa, gue merenung banyak hal gitu kan. Nah, termasuk juga perikop Alkitab, saya banyak merenungkan perikop Alkitab juga. Nah, di masa pasca ini gitu kan, hal yang saya ingin sampaikan artinya mengenai satu hal, yaitu mudik. Mudik. Apa hubungannya pasca dengan mudik ya? Kalau teman-teman tadi ibadah di pagi streaming begitu kan di YKB itu Pendeta Roni Nathanael begitu kan, membahas perikop Matius 28 dan bagaimana kata phobos 4 kali diucapkan di perikop itu, dan bagaimana nuansa ketakutan begitu santer terasa dalam nuansa kebangkitan Kristus awal, ya kan. Para penjaga takut seperti orang yang mau mati, Maria takut gitu kan, bagaimana ketakutan itu hadir. Tapi by the way, ketakutan itu normal, manusiawi, kita takut, semua orang takut begitu kan. Nah kemudian dalam ketakutan itu biasanya ada tindakan, ada ekspresi yang dilakukan. Salah satu ekspresi yang dilakukan ketika COVID-19 ini ternyata adalah ekspresi ketakutan adalah mudik, ya. Mudik pada tahun ini bukan mudik yang menyenangkan umat Tuhan, bukan mudik yang karena mau hura-hura atau bersenda gurau dengan keluarga. Mudik kali ini lebih banyak dalam nuansa kekalahan. Bagaimana pedagang-pedagang atau para pekerja harian harus mengambil jalur mudik karena tidak ada pemasukan lagi dan tidak bisa hidup lagi di ibu kota. Ini benar-benar mudik yang pilu, benar-benar mudik yang sebuah respon dari ketakutan itu. Dan ternyata di Alkitab juga ada dua orang murid Yesus yang mudik. Mudik dalam ketakutan. Alkitab kita mencatat di bagian awal bagaimana mereka berskuzeto, berdebat, berbantah-bantahan ayat aslinya. Sebenarnya Alkitab menulis kata berdiskusi, tapi dalam bahasa artinya skuzeto, berdebat, berbantah-bantah. Seperti kita saat ini dengan PSBB ini, kita berbantah-bantah mengenai musik gitu kan begitu. Mereka pun juga berbantah-bantah, mudik gak kita? Yesus sudah mati. Tidak ada lagi sokongan kita, tidak ada lagi kekuatan kita, tidak ada lagi harapan kita. Apa yang harus dilakukan? Tapi yang menarik umat Tuhan, Alkitab itu juga menyatakan ketika mereka bersekutu, berdebat-debat, berbantah-bantah, seorang pribadi masuk, berjalan bersama mereka. Dan pribadi itu adalah Yesus. Tapi mereka tidak mengenalinya. Pribadi itu berjalan bersama mereka, dan yang menarik adalah, dan juga aneh juga begitu kan, dia bertanya, apa yang kalian perdebatkan? Dan kedua orang itu dengan muka muram menunjukkan apa yang saya katakan tadi mengenai ketakutan itu, menjawab Yesus, apakah kau tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem sana tentang seorang Yesus yang kami harapkan menjadi Mesias itu? Lalu kemudian mereka mulai curhat. Mereka mulai curhat, mereka ungkapkan ketakutan mereka, mereka ungkapkan kesedihan mereka, mereka ungkapkan putus asanya mereka kehilangan Yesus itu kepada pribadi yang berjalan bersama dengan mereka itu.
Pribadi itu hanya berdiam, mendengarkan. Setelah mereka, kedua murid itu puas menceritakan, mengungkapkan, melepaskan ketakutan itu, pribadi itu hanya menjawab begini, bukankah apa yang dilakukan itu adalah penggenapan dari segala kitab dan nubuat para nabi? Dan terdiamlah kedua orang murid itu. Kemudian sampailah mereka dekat ke kota mudik mereka itu Emmaus. Dan kemudian mereka mengundang sang asing itu untuk makan bersama dengan mereka. Mereka duduk bersama, dan yang menarik di sini adalah dia orang asing. Mereka tidak kenal siapa orang asing ini, dan orang asing itu ditempatkan di posisi penting di ujung meja, memimpin perjamuan. Orang asing itu kemudian mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, dan membagikannya. 4 kata kerja yang sama, mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, dan membagikannya. 4 kata kerja yang sama yang digunakan oleh Kristus dalam perjalanan makan malam terakhir. Dan kemudian akhirnya 2 murid itu sadar bagaimana dia berjalan bersama dengan Sang Kristus sendiri. Dan Kristus pun menghilang, dan mereka berkata dengan yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar karenanya? Karena dia mengajar, karena dia berjalan bersama dengan kita walaupun tidak kita sadari. Umat Tuhan banyak yang bertanya kepada saya mengenai kisah mudik ini begitu ya. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah kenapa Yesus tidak dikenali gitu kan? Sebegitu takutnya mereka sehingga Yesus tidak mengenali Yesus para murid ini. Atau apakah ada cahaya yang menakjubkan yang menutupi wajah Yesus sehingga mereka tidak mengenali Yesus? Saya merasa memang mereka takut. Tapi mungkin pertanyaan terbesar sebenarnya harus kita ajukan bukan kepada mereka, tapi kita ajukan kepada Kristus. Yesus, guruku, mengapa kau tidak memperkenalkan dirimu? Mengapa engkau tidak katakan kepada Kleopas dan temannya, hai muridku, ini aku, Yesus guru, aku sudah hidup, berbahagialah, ayo kita ke Yerusalem. Selesai kasus, tutup buku kan. Tapi Yesus tidak mengambil jalan pintas itu, teman-teman. Karena kan Yesus tidak mengambil jalan pintas itu. Dia membiarkan para murid itu mudik, mengekspresikan ketakutannya, mengungkapkan ketakutannya, mengungkapkan segala kegundahannya kepada dirinya, dan kemudian dia menutupnya dengan firman Tuhan. Bukankah itu terjadi yang dikatakan oleh para nabi? Yesus mengajak Kleopas dan temannya berproses mengungkapkan ketakutannya, berproses mengungkapkan lukanya, kegundahannya, dan kemudian memulihkannya. Hal inilah umat Tuhan yang mungkin bisa kita pelajari dalam sebuah dinamika perjalanan mudik kita. Terutama mereka-mereka yang harus dirumahkan, ya seperti kita semuanya dirumahkan ya. Semuanya dirumahkan karena COVID-19 ini. Kita mungkin bertanya, di mana Tuhan? Tuhan, singkapkanlah karyamu. Tapi jangan-jangan Tuhan sedang mengajar kita untuk berproses dalam COVID-19 ini. Kita semua, saya dan kita semua diajak untuk belajar, mengungkapkan dan menyerahkan kegundahan kita, ketakutan kita kepadanya. Dan ketika kita mau hadir, mengungkapkan ketakutan dan kegundahan itu, ternyata dia menunjukkan karyanya, membuat kita sadar akan dirinya, membuat kita melihat, dan akhirnya kita bisa mengatakan, bukankah hati kita
berkobar-kobar karenanya. Umat Tuhan tidak ada yang senang untuk berjalan memutar. Kalau dipikir-pikir kan Yesus ini bikin repot aja ya kudu kita ini ya. Udah capek-capek mereka harus ke Emmaus gitu kan, dibikin balik lagi Yerusalem gitu. Kenapa nggak di tengah-tengah tadi saja? Tapi saya melihat di sini bagaimana ada sebuah proses yang Yesus inginkan. Dia bukan guru yang seperti tukang sihir dan tukang sulapnya. Dia guru yang membuat kita berproses belajar dan menjadi semakin tangguh. Sudahkah kita mengungkapkan ketakutan kita kepada Yesus? Sudahkah kita mengungkapkan kegundahan kita? Dan yang terpenting adalah, sudahkah kita mau berjalan bersamanya? Biarpun perjalanan itu seperti perjalanan umbara yang tanpa arah. Karena kenapa umat Tuhan? Karena pada akhirnya dia akan mengungkapkan karyanya. Dia akan meningkatkan karyanya bagi kita yang benar-benar mau melihat, mau mendengar, dan mau berproses bersamanya. Itu dulu dah sesi pertama ini think out loud. Dari malam saya mikirin, aduh kenapa perjalanan itu begitu berat gitu kan. Perjalanan itu sebagai perjalanan yang memutar begitu kan. Dan kok kayaknya rasanya hampa begitu. Tapi jangan-jangan itu cara Tuhan untuk mendidik saya dan rekan-rekan sekalian. Dan yang terpenting, kita tidak pernah berjalan sendiri. Kristus berjalan bersama dengan kita. Nah, oke, itu dulu think out loud-nya. Selamat WFH, work from hell. Ya, sudah mulai work from hell di sini teman-teman, ya kan. Jasmine sudah mulai bosan, adik saya ya. Dia sudah menamatkan beberapa game. Nah, terakhir dia sudah menamatkan Rage 2. Nah, sekarang pindah Octopath Traveler dan sudah mulai bosan dia. Ini pekerjaan tidak manggil-manggil gitu kan. Kantor sudah mulai tidak manggil-manggil dia lagi. Nah, Babe juga sudah mulai bosan begitu kan. Semua perkumpulan dia, Bonapa Sogitnya bubar begitu. Pada dirumahkan. Nah, dia asik-asik WA sekarang. Mama Ke juga mulai bosan. Udah nonton Korea lagi mama saya. Aduh. Tapi yang menarik teman-teman, kalau teman-teman sadar adalah hal yang menarik tadi adalah nonton Korea bareng saya sama mama saya. Ya itulah. Mari kita ubah work from hell ini menjadi work from heaven. Selamat work from heaven. Selamat menaikkan Paskah. Ingatlah terus berjalan bersama Tuhan. Ciao.